Guys, tahu nggak? Ada satu berita yang viral banget kemarin-kemarin ini. Katanya ada satu produk yang kita temuin itu sering banget di pasar. Harganya murah, cuman puluhan ribu. Tapi dijual ke luar negeri dengan harga jutaan per satuannya. Ini yang sebenarnya gue pengen bahas. Kalau misalnya kita ngerti cara bisnisnya, kita ngerti cara mengolahnya, kita ngerti bagaimana cara memposisikan sebuah barang itu di suatu market atau di suatu negara, percaya sama gua, apapun bisa dijual dengan harga yang lumayan tinggi. Nah, kalau kalian penasaran tentang barangnya, ini gue bawain barangnya di sini. Jadi barangnya adalah, tara, ini barangnya. Ini namanya tampah. Jadi tampah ini dijual di salah satu marketplace di Amerika namanya potterybarn.com. Itu harganya $299 atau $300. Kalau kita rupiahkan ke Indonesia kurang lebih 4,5 juta rupiah. Satu ini harganya 4,5 juta. Bayangin guys, kalau kita lihat di pasar, tampah ini itu harganya, gue beli ini pun harganya cuma 11.000. Kurang lebih tadi gue lihat di internet size yang sama, udah gitu bahannya sama, warnanya sama, harganya 11.000 tapi dijual di luar negeri harganya 4,5 juta rupiah. Nah sekarang pertanyaannya, kok bisa sih? Oh kalau gitu orang berpikir, jualan tampah ke luar negeri Percaya sama gua, nggak semua orang bisa melakukannya. Hanya orang yang ngerti soal added value atau nilai tambah dalam sebuah bisnis. Mereka adalah orang-orang yang baru bisa memberikan sebuah nilai yang tinggi terhadap sebuah produk. Nah, kalau misalnya kalian mau ngerjain bisnis, kalian mau ekspor, atau kalian mau bisnis apapun, gue bilang, meski ya jasa sekalipun, kalian harus punya ada yang namanya nilai tambah atau added value. Nah, gue boleh bilang, added value di sebuah bisnis atau jasa itu dibagi jadi 5 poin. Kalau gue sebutnya adalah SPACE. SPACE. Jadi gue pengen ngebahas soal itu di sini. Pertama, S. Jadi added value S ini adalah namanya security. Nah sekarang gue pengen tanya ke teman-teman semuanya, sebuah perusahaan atau sebuah jasa apa yang mereka menambahkan value security? Nah, gue pengen nanya ke kalian, coba kalian jawab dalam hitungan 3 detik. 1, 2, 3. Menurut kalian bisnis apa yang menambahkan added value security? Apa coba? Kalau menurut gue, asuransi. Pernah lihat produk fisiknya? Enggak, paling cuma polis. Tapi kok orang rela bayar jutaan rupiah, bahkan ada yang puluhan juta per bulannya untuk membeli produk asuransi. Kenapa? Karena mereka merasa value yang mereka dapat dari sebuah produk adalah security. Kalau sakit dijamin. Maaf, kalau misalnya meninggal ada uang tanggungan jiwa yang dimana bisa keluarnya miliaran dan lain sebagainya. Ini yang mereka beli. Nah, di beberapa bisnis e-commerce juga sudah menerapkan ini. Pertama, e-commerce yang menerapkan COD itu adalah, kalau nggak salah ya, Lazada atau Zalora kalau nggak salah. COD membuat user menjadi nyaman dan aman dibanding mereka bayar dulu terus mereka tidak tahu barang yang mereka beli, khususnya baju, apakah bajunya kebesaran atau celananya kebesaran, mereka mendingan COD. Dan ternyata konsep COD ini menjadi salah satu konsep yang menarik sekali di mata user e-commerce. Nah itu yang added value ditambahkan oleh e-commerce yang saat ini berdiri di Indonesia. Itu yang S. Yang kedua, P, artinya profit. Nah, bisnis apa yang sebenarnya mereka mau beli terus mereka mendapatkan profit dari barang tersebut? Dulu Tanah Abang, impor, barang-barang impor itu adalah sebuah bisnis yang mengedepankan value profit, dimana kalau kita beli dengan harga murah kita bisa jual ke luar negeri atau kita jual ke lokal dengan harga yang lebih tinggi. Intinya beli barang, jual barang dan dapat profit. Makanya tidak heran Tanah Abang, Mangga 2 hari itu ramenya luar biasa. Tapi sekarang mereka sudah hilang juga karena produk-produk impor sekarang kita sudah bisa akses jauh-jauh lebih gampang. Makanya itu yang menjadi sebuah permasalahan di Indonesia saat ini. But anyway, kenapa tetap laku-laku aja? Kenapa impor tetap maju-maju aja? Ya karena ada value profit ini dan orang masih banyak yang melihat itu. Itu yang P. Ketiga adalah A. Aesthetic, artinya adalah keindahan. Ada produk-produk yang menurut mereka ini harganya mahal karena indah, seni. Nah ini yang mereka harus brandingkan, mereka harus iklankan bahwa barang ini adalah barang yang klasik, barang ini adalah barang yang mahal. Ini cuma satu di dunia atau cuma limited edition berapa puluh atau berapa ratus di dunia. Ini yang membuat sesuatu jadi mahal. Jam tangan misalnya Patek Philippe harganya bisa miliaran. Kenapa? Cuma 50 unit di dunia. Misalnya seperti itu. Atau Lamborghini Aventador S
VJ. Harganya 23 miliar, kenapa cuma ada 40 unit di dunia? Misalkan Hermes dan lain sebagainya. Ini yang membuat produk-produk tersebut jadi mahal karena estetik dan indah. Di luar luxury dan lain sebagainya, tapi barang ini indah. Makanya harganya bisa mahal, tergantung bagaimana kalian memposisikan jasa kalian, produk kalian, bisnis kalian di mata user. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah C, convenient. Artinya adalah kenyamanan. Contoh, Starbucks kopinya kopi terbaik? Mungkin bukan. Tapi tempat ngobrol dan tempat nongkrong terbaik mungkin Starbucks. Karena mereka udah ngeset mejanya sama kursinya sesuai dengan porsi tubuh orang Indonesia, di mana mereka kayak udah nggak terlalu ketinggian, nggak bongkok, terus udah gitu wifi-nya kencang dan lain sebagainya. Ini membuat orang tuh jadi nyaman nongkrong di Starbucks. Makanya Starbucks convenient. Selanjutnya, bisnis yang menerapkan konsep convenient, kalian tahu nggak apa? Indomaret dan Alfamart. Kalau nih ya, coba kalian bayangin kalau kalian nyari sikat gigi buru-buru ke Alfamart, kalian tahu posisi sikat gigi itu di mana? Masuk pintu sebelah kanan kasir, udah gitu posisinya mungkin di row sebelah kanan itu adalah tempat kumpulannya sabun dan sikat gigi. Kalau kalian mau beli misalnya minuman gitu ya, Coca-Cola, Fanta, Aqua atau apapun, pasti adanya di sebelah kiri dekat mesin pendingin di belakang sana. Convenient, dan mereka menerapkan kan 15.000 cabang di seluruh Indonesia dengan layout yang sama. Kenapa? Supaya orang kalau datang ke Alfamart atau Indomaret, mereka nyaman. Karena mereka sudah tahu di mana mereka harus nyari barang tanpa harus nyari lagi dan lain sebagainya. Itu yang mereka terapkan dan ramai dan besar bisnisnya. Itu yang sebenarnya kalian coba bisa pikirkan, apakah bisnis kalian bisa dipakai di value tersebut. Yang terakhir, yang kelima, E. Karena space, yang terakhir adalah E. E itu adalah ego. Bisnis yang paling gampang untuk kalian bisa cerna di mana mereka menerapkan ego adalah bisnis-bisnis yang luxury brand. Beli Rolex 300 juta, padahal ya jam tangan juga sama aja 24 jam juga, cuman angkanya juga 12, 1 sampai 12. Tapi kenapa harganya bisa 300 juta dan beberapa perusahaan jam yang murah-murah malah nggak laku? Ya mungkin karena mereka tidak menerapkan beberapa konsep added value tersebut di antara 5 ini. Tapi Rolex menaruh value mereka di ego. Kalau beli 300 juta, orang kaya. Beli lagi, tas Louis Vuitton atau Hermes atau mobil Mercy atau Lamborghini atau Ferrari. Nah ini yang membuat mereka tuh punya ego. Kalau mereka keluarkan 6 miliar, mungkin harga yang mereka beli 6 miliar, tapi yang mereka dapat egonya mungkin setara 20 miliar. Makanya mereka tetap mau beli. Jadi terlepas dari itu semua, terlepas dari apakah nampan ini bisa dijual atau tidak, selalu jawabannya adalah bisa. Apakah yang kemarin sempat viral daun pisang itu satu lembar di sini paling cuma 3.000 rupiah, di Jepang bisa 600.000, bisa nggak? Ya bisa. Tapi sebelum kalian berpikir soal bisnisnya, soal ekspornya bagaimana, kan harus berpikir added value apa yang kalian mau tambah dalam bisnis, brand atau jasa kalian. Jadi apakah tampah ini 12.000 bisa dijual oleh seseorang atau dijual oleh kalian menjadi 4,5 juta, ya tergantung kalian sendiri. Kalau di website itu, di website marketplace yang di luar negeri, mereka jualnya bukan dengan sebutan tampah, tapi bambu wall art. Artinya adalah seni bambu, kerajinan bambu yang ditempel di dinding. Wow, jadi kalau misalnya tampah 12.000 diganti nama jadi 4,5 juta. Nah, mungkin dengan konten ini, dengan video ini tercerahkan kalian tentang bagaimana kalian harus berbisnis dan value-value yang kalian tambahkan ke dalam bisnis kalian. Semoga video ini menolong buat teman-teman sekarang yang lagi berjuang, dan harapannya kalau kalian punya bisnis, gue selalu berdoa buat teman-teman semua bisnisnya growing, dan yang paling penting adalah ada value yang kalian tambahkan untuk memecahkan permasalahan orang-orang di sekitar kalian. So, see you on the next video. Gue akan bikin video-video yang lebih rutin lagi dan konsisten lagi buat teman-teman semua bisa menikmatinya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.